Selamat datang di Ajaib Alpha Weekly Snap. Bersama saya Alvin, Financial Expert saham AS Ajaib Alpha, yang akan bahas soal pergerakan pasar saham Amerika minggu ini. Pasar saham AS kembali menunjukkan kekuatannya. Selama periode 21 sampai 25 Juli, indeks utama di Wall Street kompak ditutup menguat, dengan S&P 500 berhasil mencetak rekor baru, naik sebesar 1,3 dalam seminggu terakhir, dan ditutup di level 6.388. Salah satu pendorong utama dari rally ini datang dari kabar baik di ranah geopolitik. Negosiasi tarif antara AS dan Jepang berlangsung lebih lancar dari yang diperkirakan. Ditambah lagi, AS dan Cina dikabarkan akan segera membuka putaran pembicaraan baru. Sementara pasar juga menanti hasil keputusan dari perundingan antara AS dan Uni Eropa. Dari sisi korporasi, laporan keuangan perusahaan besar turut menyemarakan sentimen positif. Saham Google masih menunjukkan kinerja solid, meski TSLA kali ini agak tertinggal dengan hasil yang kurang menggembirakan. Pada pekan ini, ada beberapa berita yang menarik yang berdampak pada pasar saham AS. Kesepakatan dagang asid Jepang yang tercapai sebelum tenggat 1 Agustus memberi angin segar bagi pasar. Jepang menurunkan tarif impor dan menjanjikan investasi sebesar 550 miliar US dollar. Saham otomotif seperti Toyota, Honda, dan Nissan melonjak, turut mendorong pasar regional seperti Korea Selatan. Negosiasi AS Cina juga jadi sorotan. Pertemuan lanjutan di Stockholm akhir Juli diperkirakan akan bahas pengurangan tarif hingga 55% dan pelonggaran ekspor chip. Jika sukses sebelum deadline 12 Agustus, saham teknologi seperti Apple dan Costco berpeluang rally. AS dan Uni Eropa juga capai kesepakatan tarif baru 15% untuk sebagian besar produk, lebih ringan dari ancaman tarif 30% sebelumnya. Beberapa sektor strategis dikecualikan, tapi tarif baja dan aluminium tetap tinggi di 50%. Dari sisi moneter, pasar lega setelah Trump memastikan tidak akan mengganti Jerome Powell. Ini meredakan kekhawatiran arah suku bunga meski proses seleksi pengganti tetap berjalan di balik layar. Sementara itu, ECB menahan suku bunga di 2% dan memilih wait and see di tengah inflasi tinggi dan ekonomi Eropa yang melambat. Investor kini fokus pada rilis data PMI dan laporan keuangan Big Tech seperti Alphabet, Meta, dan Amazon. Jika hasilnya kuat, Nasdaq dan S&P 500 berpotensi cetak rekor baru, namun valuasi premium juga menyimpan risiko koreksi jika earnings meleset. Sekarang kita akan membahas berita emiten yang menarik belakangan ini. Pasar keuangan global kembali rame. Musim rilis laporan keuangan datang lagi, dan minggu ini, giliran raksasa-raksasa Amerika dari sektor telekomunikasi, otomotif, teknologi, sampai semikonduktor yang jadi sorotan. Kita mulai dari Verizon. Meskipun persaingan makin ketat, performa mereka solid. Laba per saham kuartal kedua tembus 1,22 dolar dan pendapatan mencapai 34,5 miliar, dua-duanya ngalahin ekspektasi analis. Mereka juga nambah hampir 300 ribu pelanggan broadband baru berkat strategi bundling dan akuisisi Frontier senilai 20 miliar dolar. Walau kehilangan 9 ribu pelanggan postpaid, manajemen malah optimis dan naikin proyeksi pendapatan tahunan. Hasilnya, saham VZ naik sekitar 4%. Dari dunia otomotif, kabar kurang enak datang dari General Motors. GM mengumumkan bisa rugi sampai 1 miliar dolar gara-gara tarif baru dari Trump buat mobil dari Cina dan Uni Eropa. Saham GM langsung turun 8%. Meski begitu, mereka tetap tahan proyeksi earnings 2025 di kisaran 8,5 hingga 9,5 dolar per saham. Dan sekarang, GM lagi evaluasi ulang strategi pasokannya, terutama buat baterai dan kendaraan listrik. Kalau Tesla, sayangnya, kuartal ini jadi salah satu yang paling mengecewakan. Pendapatan turun 12% jadi 22,5 miliar dolar, penurunan paling tajam dalam lebih dari 10 tahun. Laba bersih juga turun 16% dan penjualan mobil anjlok 16%. Pengiriman mobil cuma 384 ribu unit dan operating profit merosot 42%. Tapi Elon Musk tetap optimis. Katanya Tesla lagi masuk fase transisi besar dengan harapan di peluncuran robotaksi dan mobil murah di paruh kedua tahun ini. Ditambah Cybertruck, Cybercab, dan robot humanoid Optimus yang rencananya mulai produksi massal tahun 2026. Beralih ke teknologi, Alphabet alias Google tampil nyaris sempurna. Pendapatan naik 14% YoY jadi 96,4 miliar dolar, laba bersih naik 19% ke 28,2 miliar dolar, dan EPS tembus 2,31 dolar. Pendapatan utama datang dari Search, YouTube, dan Google Cloud yang melesat 32%. Tapi perhatian investor justru ke belanja modal mereka. Capex naik dari 75 jadi 85 miliar dolar karena Google makin all in di AI dan cloud. AI Overview sekarang udah dipakai 2 miliar user, AI Mode tembus 100 juta user aktif bulanan, dan game ini berhasil meraih 450 juta user aktif, kekuatan besar menuju masa depan AI. Tapi nggak semua raksasa tech happy. Intel kembali disorot negatif. Pendapatan sih masih oke, 12,9 miliar dolar, sedikit di atas ekspektasi. Tapi mereka malah rugi 2,9 miliar secara GAAP dan 0,10 dolar per saham secara non-GAAP. Penyebabnya, biaya restrukturisasi, impairment, dan one-off charge lain total hampir 3 miliar dolar. Investor pun kecewa dan saham INTC turun 7%. Pasar masih ragu apakah strategi transformasi Intel bisa berhasil.
Jadi kalau kita tarik garis besar, minggu ini adalah gambaran nyata bahwa di balik gemerlap angka pendapatan, arah kebijakan dan strategi masa depan jadi penentu utama sentimen pasar. Investor kini tidak hanya melihat hasil saat ini, tapi menimbang sejauh mana perusahaan mampu menavigasi ketidakpastian dan memanfaatkan momentum untuk tumbuh berkelanjutan. Sampai jumpa di update selanjutnya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalau ada insight menarik, dan subscribe supaya kamu selalu jadi yang pertama dapat info terbaru dari dunia pasar keuangan. Ajaib semua bisa.